Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini ya. Kayak aku melihat ada tema gini, emosi yang mempengaruhi sebuah situasi. Emosi itu akan signifikan banget di bulan Juni ini. Antara gini artiannya, momentumnya terbangun dan bikin kamu happy, dan skenario lainnya adalah momentum terbangun dan ibaratnya keadaan jadi panas gitu, terus konflik memuncak, tapi abis itu udah gitu, abis itu semua beres, abis itu perlahan-lahan. Karena apa? Dengan konflik memuncak itu, keadaan kan jadi kayak ini semua pihak mentok. Jadi kamu tahu nih, kamu bisa melihat dengan jernih sebuah situasi. Oh, ini orang begini. Oh, situasinya begini. Oh, jadi kayak dengan konflik ini ada sesuatu yang kamu lihat tadinya kamu nggak lihat gitu ya. Terus kalau misalnya pakai emosi yang memuncak dalam artian bikin seneng, misalnya kamu mengerjakan sesuatu selama ini, kayak kamu ingin hal ini termanifest, terwujud, dan itu terwujud. Atau misalnya kayak kamu kenal seseorang, kamu suka, dia suka, terus akhirnya kayak kalian berkomitmen gitu. Nah, itu kan emosi yang memuncak dalam artian yang bagus. Kenapa aku bisa bilang gitu? Nih, kita lihat dulu oracle dulu ya. Oracle dulu baru nanti kita bahas yang lain. Oracle yang pertama itu adalah moon. Moon ini kayak ada sesuatu yang signifikan tentang emosi gitu. Aku mendapatkan vibe-nya. Jadi dengan aku udah ngomong gini, semoga kamu lebih lebih mindful gitu. Kamu meregulasi emosi kamu, gimana kamu terhubung dengan orang-orang tertentu, juga kamu menavigasi nih situasi kalau misalnya diterusin ini jadinya gimana gitu. Terus kalau misalnya ada situasi yang ibaratnya gini, karena kamu tuh kadang aku sering bukan kadang sih, aku sering ngomong gini, kamu tuh terlalu baik dimana kamu bisa membiarkan orang-orang tertentu, situasi tertentu kebablasan gitu dengan kebaikan kamu. Cuman ada momen dimana kamu perlu konfrontasi. Supaya apa? Nih orang nggak terus-terus menyalahgunakan kebaikan kamu. Kamu kadang-kadang perlu speak up, kamu perlu kadang-kadang, gue nggak nyaman nih gue diginiin, gue nggak bisa nih kalau lu gitu terus, atau sama pasangan kamu, atau dalam situasi kerja kamu. Misalnya kamu sering dilemparin kerjaan yang sebenarnya bukan tanggung jawab kamu. Gue baik sekali-sekali bantuin lo, bukan berarti lo terus-terusan melemparkan tanggung jawab itu. Nah, misalnya seperti itu. Ini ada unsur emosi gitu. Terus oracle yang satu lagi adalah a fiery climax approach gitu ya. Yang tadi ini fire itu kan berapi-api gitu, tapi aku mendapatkan dua skenario gitu, mendekat. Ada approach itu kan kayak mendekat gitu, jadi kayak ada skenario yang berapi-api, tadi ada dua kemungkinannya. Jadi ini biar kamu aware aja gitu ya. Terus kita lihat lagi oracle yang di atas tuh yang warna hitam, yang pertama fish itu bisa melambangkan perjalanan spiritual, bisa melambangkan traveling juga, traveling yang berhubungan dengan air. Terus bisa juga ada tema emosi ya, dan keberlimpahan gitu. Jadi ada sesuatu pesan tentang upgrade finansial, atau kayak mungkin ada rezeki nomplok, ada pintu terbuka buat kamu. Dan juga tadi ada tema tentang seseorang yang mungkin datang dalam konteks hubungan romantis ya. Lalu yang berikutnya, kenapa aku bisa bilang ada kayak konteks hubungan romantis? Yang berikutnya adalah kartu rider itu. Ini kayak pengunjung, ada komunikasi. Ini juga sosok orang yang menarik gitu ya. Jadi ada komunikasi antara kamu dan sosok orang yang menarik, atau memang ada rekan kerja yang menarik. Yang jelas ini ada tema komunikasi dan ada tema pertemuan. Terus juga aku mendapatkan tema pertemuan dengan seseorang di waktu lampau, tapi dalam artian vibe-nya tuh netral atau nggak positif gitu ya. Jadi orang dari waktu lampau datang kembali, mungkin sebagian dari kamu ini temanya kayak dari waktu lampau, konteksnya hubungan romantis. Entah kalian terpisah, entah kalian lagi break atau udah putus, tapi ini orang muncul lagi. Yang berikutnya adalah child. Ini melambangkan anak tuh signifikan dalam reading kamu. Mungkin kamu lagi mikirin anak kamu, atau kamu lagi fokus ngurusin anak. Bisa jadi juga kamu ingin punya anak dalam rumah tangga kamu. Selain itu, child juga berbicara tentang situasi yang baru gitu. Kayak ada sesuatu yang baru yang mau datang di dunia realita kamu. Dan tadi ya, kayak sebagian mungkin hubungannya dengan seseorang yang baru dalam konteks hubungan romantis. Oke, kita bahas tarotnya. Yang pertama, tema kamu adalah Eight of Swords gitu. Ini kan kondisi kayak tidak bisa melihat situasi dengan jernih, atau merasa mentok, atau overthinking aja gitu keadaan. Dengan Eight of Swords ini mungkin aku pernah bilang ya, keadaan sebenarnya nggak serumit yang kamu pikir gitu. Cuman kamu perlu step back, kamu kayak tarik nafas sebelum kamu bereaksi. Terutama tadi aku udah bilang emosi akan signifikan di bulan Juni ini. Jadi untuk kamu sebelum bereaksi, atau untuk kamu merespon orang-orang tertentu yang mungkin akan mengeluarkan emosinya atau memancing emosi kamu. Ini sebuah reminder ya. Untuk di bulan Juni ini kamu lebih lebih atentif gitu sama emosi kamu. Terus juga ini sebuah pesan tentang hati dan pikiran yang sinkron. Tadi kalau misalnya kamu perlu speak up, kamu perlu konfrontasi orang-orang tertentu, lakukan gitu. Jangan biarkan kebaikan kamu disalahartikan atau orang-orang memanfaatkan kamu gitu ya.
Nah, yang berikutnya adalah blessing kamu nih. Blessing kamu nih sesuatu yang menarik. Taurus dapat ini di tempat yang sama, Five of Cups di blessing kamu. Biasanya ini tema kartu yang sedih, penyesalan, atau kayak berharap bisa memutar waktu. Nah, karena ini posisinya di blessing kamu, mungkin ya dengan kamu nengok ke belakang gitu, kamu udah punya pemahaman yang berbeda. Terus ketika kamu memikirkan seseorang, kayak gue berharap deh gue bisa memperbaiki keadaan sama orang-orang ini, atau ada mungkin pasangan, mantan, atau ada pertemanan yang bubar. Kamu kayak berharap gue bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini ada kesempatan untuk kamu gitu. Karena aku melihat ada komunikasi dan vibe-nya itu, kalau misalnya kamu yang ingin memperbaiki keadaan, entah salahnya di siapa aku nggak tahu, yang jelas ini ada kesempatan buat kamu untuk berkomunikasi kembali atau memperbaiki keadaan atau berdamai gitu ya. Terus juga kayak sesuatu di waktu lampau, ada kayak hikmat gitu, ada kayak kamu mengerti, dan itu pengertian, pemahaman, kebijaksanaan kamu dari sesuatu yang terjadi di waktu lampau, kamu bisa aplikasikan di waktu sekarang gitu ya, karena ini posisinya ada di blessing kamu. Nah, yang jadi tantangan adalah dengan King of Wands gitu, ini tadi kayak aku merasa ada energi yang apa, kayak kombatif gitu loh, kayak entah itu di levelnya cuma di argumen atau bahkan mungkin lebih lebih besar lagi gitu ya. Karena King of Wands ini harusnya jadi energi orang yang kreatif, orang yang percaya diri, orang yang on fire dengan apa yang dia lakukan. Cuman ketika jadi tantangan bisa jadi ini adalah orang yang kayak kehilangan inspirasi, kehilangan ide kreatif, nggak punya semangat hidup. Bisa jadi juga ekstrimnya adalah arogan gitu, arogan, sombong, dan apa ya, suka nyari ribut gitu. Jadi kayak apinya itu disalahgunakan. Harusnya apinya itu kan di idealnya api di dalam diri kita itu untuk kreativitas, untuk kita excited sama kehidupan. Cuman ketika apinya disalahgunakan, ini jadi sesuatu yang bisa jadi panas gitu ya untuk interaksi antar manusia. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Terus di waktu yang akan datang ada Empress. Nah, ini nih bagus banget. Untuk terutama ya, untuk kamu yang menantikan anak dalam rumah tangga kamu gitu. Dengan Empress itu kan kayak ada tema melahirkan sesuatu. Dan di situ tadi ada anak-anak gitu, atau kehadiran anak dalam keluarga besar kamu gitu. Mungkin adik kamu, mungkin kakak kamu juga kayak menanti anak itu dalam rumah tangga mereka. Ini sebuah konfirmasi. Lalu juga Empress itu kan melambangkan kenyamanan, keberlimpahan, glow up. Kamu nyaman sama diri kamu. Dengan kamu nyaman, kamu belajar speak up. Kamu belajar konfrontasi orang-orang tertentu. Ya. Terus di sini kayak satu siklus kamu yang sebelumnya yang sudah selesai, completion itu membawa kamu menuju kesuksesan, membawa abundant di hidup kamu, membawa energi diri kamu yang berbeda, yang udah glow up. Glow upnya karena dari dalam udah glow up, di luarnya itu kelihatan gitu, kayak ada sesuatu yang berbeda pada aura kamu. Selain ada tema ini, semesta menghadirkan suatu berkat, suatu blessing buat kamu karena kamu udah banyak bertransformasi ya dengan sebuah siklus yang udah kamu lewatin di belakang. Lalu advice-nya adalah Three of Pentacles. Gini, Three of Pentacles itu harusnya jadi kartu kolaborasi, teamwork, fase baru dengan pekerjaan. Tapi dengan ini ya, kayak tadi ini kelanjutan pesan yang sebelumnya aku bilang, ada kondisi di mana kamu perlu speak up. Kamu perlu mengatakan apa yang mengganjal buat kamu, apa yang kamu pikirin, apa yang sudah apa ya berada di hati kamu selama ini, dalam artian ide-ide kreatif pun kalau kamu punya ide tapi kamu nggak omongin gitu, kan itu sebenarnya bisa jadi kayak bahan masukan juga. Kalau misal contoh konteks pekerjaan gitu, kamu punya ide tapi kamu merasa enggak, gue siapa gitu, ide gue biasa aja. Nah, ini juga nggak cuman selalu berbicara misalnya hal-hal yang mengganjal di hati kamu, tapi juga hal-hal yang positif pun bisa kamu sampaikan gitu dengan Three of Pentacles, jadi advice buat kamu gitu ya. Dan hubungan antar manusia pun kadang ada momen kita juga perlu mengutarakan maunya kita, apa yang kita butuhkan. Di saat misalnya kamu sama teman kamu, contoh aja gitu, kamu selama ini ada buat teman kamu, dan ketika kamu butuh, kamu boleh loh, kamu ngomong sama teman kamu, gue butuh curhat dong, gue butuh dibantu ini dong, gue butuh ini dong. Nah, ini karena hubungan apapun itu harusnya idealnya sifatnya dua arah gitu, nggak cuman kamu aja atau nggak cuman orang yang satunya aja, seperti itu ya. Terus kayak ada tema juga kayak merasa dijudge atau kamu ngejudge seseorang gitu yang berhubungan dengan pekerjaan atau berhubungan dengan apa ya, kontribusi seseorang dalam sebuah hubungan gitu, dalam sebuah interaksi. Terus yang jadi outcome reading kamu adalah Five of Wands, tapi ini kayak aku merasa gini, apapun yang sudah kamu, karena Five of Wands itu kayak kartu persiapan gitu, kartu training. Training tuh ibaratnya kayak atlet gitu,
training kan, dia bangun pagi, dia melakukan latihan dia mulai dari lari, jogging, atau apalah gitu, ngangkat beban. Ini kayak kartu persiapan. Jadi apapun yang sudah kamu bangun, kamu persiapkan selama ini, itu membangun momentum, walaupun ada beberapa yang udah nggak sabar ini ya, kayak gue perlu melakukan apa lagi, inovasi apa lagi, tapi ini adalah momen, iya bagus kalau berpikir tentang inovasi atau melakukan sesuatu yang berbeda, tapi yang jelas apapun yang kamu bangun selama ini progresnya bagus banget, itu mencapai hasil yang kamu mau gitu. Dan tadi di awal juga aku udah bilang ya, ada signifikansi tentang progres finansial, keberlimpahan, pekerjaan juga untuk kamu yang mempertimbangkan pindah tempat kerja, atau ada upgrade di tempat kerja kamu, atau ada sesuatu yang signifikan untuk bisnis yang mau kamu bangun. Yang jelas ada upgrade secara finansial atau ada kayak pintu yang terbuka buat kamu. Oke, keberuntungan itu karena kesiapan bertemu dengan kesempatan ya, dan aku melihat kamu sudah membangun kesiapan kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.